Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Budia selaku dosen pengantar manajemen. Hari ini saya Insyira Keisa Wisnu Putri akan mempresentasikan analisis gaya kepemimpinan Presiden Ir Soekarno. Kepemimpinan merupakan proses kegiatan seseorang dalam memimpin, membimbing, mengkoordinasi, mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain baik dalam individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat 3 teori kepemimpinan. Yang pertama teori sifat, di mana perhatian terhadap kepemimpinan dialihkan kepada sifat-sifat umum yang dipunyai oleh pemimpin. Jadi kepemimpinan tidak lagi menekankan apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibuat. Yang kedua ada teori perilaku, di mana teori kepemimpinan yang mengidentifikasi perilaku yang membedakan antara pemimpin efektif dan tidak efektif. Yang ketiga ada teori kontingensi kepemimpinan, terbagi menjadi 3, yaitu model kontingensi Fiedler, teori kepemimpinan situasional, dan teori jalur tujuan. 7 sifat kepemimpinan. Seorang pemimpin haruslah memiliki kriteria atau sifat tertentu antara lain penggerak, hasrat untuk memimpin, kejujuran dan integritas, kepercayaan diri, kecerdasan, pengetahuan yang relevan mengenai pekerjaannya, dan juga extravision. Unsur-unsur kepemimpinan terdapat 4, yaitu kumpulan orang, di mana tanpa adanya kumpulan orang atau kelompok sebagai pengikut dalam organisasi, maka kepemimpinan tidak akan terwujud. Yang kedua ada kekuasaan, kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin untuk mempengaruhi para pengikut untuk melaksanakan tugasnya. Yang ketiga ada mempengaruhi, kemampuan pemimpin dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang dimilikinya untuk mempengaruhi para anggota organisasi agar mau melaksanakan tugasnya. Dan yang keempat ada nilai, kemampuan untuk menggunakan 3 unsur sebelumnya dan mengakui bahwa kemampuan berkaitan dengan nilai atau moral. Pandangan kontemporer mengenai kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan transaksi, di mana pemimpin yang memimpin dengan menggunakan pertukaran sosial. Yang kedua ada kepemimpinan transformasi, pemimpin yang menstimulasi dan menginspirasi bawahan untuk mencapai hasil yang luar biasa. Yang ketiga ada kepemimpinan karismatik. Yang keempat kepemimpinan visioner, yaitu pemimpin yang mampu membuat dan menjelaskan visi masa depan yang realistis dan kredibel dan juga menarik sehingga dapat memperbaiki situasi yang saat ini. Dan yang terakhir ada kepemimpinan tim. Kepemimpinan karismatik, pemimpin yang antusias dan percaya diri, yang kepribadian dan tindakannya dapat mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Tipe ini memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan dapat dipercaya. Karakteristik pemimpin karismatik yang pertama memiliki visi, mampu menjelaskan visi tersebut, mau mengambil resiko untuk mewujudkan visi tersebut, sensitif terhadap lingkungan dan kebutuhan bawahan, dan memiliki perilaku yang luar biasa. Saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan Soekarno. Ir Soekarno adalah bapak proklamator, seorang orator ulung yang berwibawa, karismatik, cendekian, ideolog, dan bahkan sosok yang sempurna sebagai pemimpin bangsa. Dia bisa membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia, sosok yang jasanya tidak bisa dilupakan begitu saja dalam membangun negeri ini. Pengorbanan besar yang telah dilakukan olehnya, terutama dalam hal membuat Indonesia merdeka dari belenggu penjajah, akan selalu tertanam sebagai jasa-jasa yang tidak akan tergerus selamanya oleh masa. Beliau memiliki gaya kepemimpinan yang sangat popularistik dan bertemperamen meledak-ledak. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Ir Soekarno berorientasi pada moral dan etika ideologi yang mendasari negara atau partai sehingga konsisten dan sangat fanatik, cocok diterapkan pada era tersebut. Ir Soekarno adalah pemimpin yang karismatik, memiliki semangat pantang menyerah dan rela berkorban demi persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan bangsanya. Dia memiliki visi yang jelas, di mana jauh sebelum Indonesia merdeka, Soekarno telah membayangkan seperti apa bangsa yang diidamkannya, yaitu bangsa yang berdaulat dan mengatur sendiri kehidupannya. Sifatnya pun menonjol seperti percaya diri yang kuat, penuh daya tarik, penuh inisiatif dan inovatif, serta kaya akan ide dan gagasan baru. Beliau piawai dalam merubah persepsi orang, membuat orang lain tunduk pada perintahnya, dan menjalankan apa yang diinginkannya. Berbagai statement dan gagasannya tidak hanya mampu membakar semangat serta mempersatukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari tanah air,
hingga berhasil meraih kemerdekaan, tapi juga memberi inspirasi bagi para pemimpin bangsa di berbagai belahan dunia. Sebagai seorang pemimpin, Soekarno mampu membawa arah perjuangan tetap konsisten meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Dapat dijadikan contoh ketika beliau berkali-kali dipenjara oleh pemerintah kolonial, dibuang, diperas, ditendang, dan dicampakkan begitu saja hingga akhir hidupnya. Tapi beliau tidak menyerah untuk mendapatkan kemerdekaan. Beliau adalah seorang pemimpin yang rendah hati dan sangat pemberani. Sifat ini dapat dilihat dari dalam karyanya Menggali Api Pancasila. Beliau berkata, "Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, aku berjuang karena rakyat, dan aku menyambung lidah rakyat." Beliau dijadikan simbol perjuangan rakyat karena ketulusannya demi dan untuk rakyatnya. Soekarno juga merupakan tipe pemimpin yang demokratis. Ia mengedepankan semangat persatuan di atas kepentingan golongan, kelompok, ras, suku, agama tertentu. Ada yang menilainya sebagai pemimpin yang bertipe otoriter karena terkesan memaksakan kebijakan pemerintahannya kepada lembaga legislatif pada saat itu. Dampak gaya kepemimpinan Presiden Soekarno yang pertama, proklamator. Ia menyatakan pada dunia internasional kemerdekaan Indonesia dan meletakkan dasar-dasar negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau juga seorang pencetus Pancasila dan menyampaikan visi tentang falsafah dan dasar negara pada 1 Juni 1945. Beliau berhasil merebut Papua Barat dan membentuk pasukan komando Mandala untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer demi mempertahankan dan menggabungkan Papua bagian Barat jadi satu kesatuan dengan Indonesia. Dan beliau memimpin DNB atau Konferensi Asia Afrika di Bandung dan berujung pada pembentukan gerakan non-blok yang dipimpin Soekarno diikuti oleh pemimpin negara lain. Dan yang terakhir adalah Super Semar. Beliau mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar untuk membubarkan PKI dan menyatakan sebagai organisasi terlarang. Kesimpulannya adalah Soekarno adalah pemimpin yang dengan gaya kepemimpinan karismatik, memiliki semangat pantang menyerah dan rela berkorban demi persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan bangsanya. Gagasannya mampu membakar semangat serta mempersatukan segenap bangsa Indonesia dan juga memotivasi rakyat untuk terus berusaha dan mengusir penjajah dari tanah air hingga berhasil meraih kemerdekaan. Soekarno mampu membawa arah perjuangan tetap konsisten meskipun banyaknya rintangan yang dihadapinya dan resiko-resiko lain yang dapat mengancam nyawanya. Beliau adalah seorang pemimpin yang rendah hati di samping sebagai seorang yang pemberani dan pantang menyerah. Sekian presentasi saya. Apabila ada yang kurang dan kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.